Jelang pensiun, Presiden Jokowi dan Ibu Negara tanam pohon. MPR RI gelar-geladi persiapan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Bingkai foto Prabowo Gibran banjir pesanan. Kemenkes luncurkan paket multivitamin untuk ibu hamil. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami kembali hadir untuk memberikan ruang informasi Anda pada malam hari ini. Tadi ada beberapa berita yang menjadi sorotan, di antaranya terkait dengan Presiden Joko Widodo dan juga Ibu Iriana ini menanam pohon di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Ini sebagai sebuah simbol kenangan karena 2 hari lagi ini akan purna tugas, Tiwi. Iya, betul sekali Tiara. Selain itu juga pemirsa, kami masih memiliki berbagai informasi lainnya, di antaranya persiapan satu demi satu untuk pelantikan Presiden terpilih periode 2024-2029 Tiara. Betul sekali, dan sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Ayu Pratiwi dalam Menyapa Malam selengkapnya untuk Anda. Mengawali Menyapa Malam dengan informasi, jelang purna tugas, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi melakukan penanaman pohon di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis sore. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi menanam pohon pulai, sementara Ibu Iriana menanam pohon pelamboyan. Berlangsung di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 17 Oktober 2024, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi melakukan penanaman pohon. Acara yang berlangsung dengan suasana kekeluargaan ini sebagai bagian upaya pemerintah dalam menggalakkan penghijauan di kawasan istana. Selain itu, kegiatan penanaman pohon tersebut juga sebagai simbol kenangan menjelang masa purna tugas Presiden Jokowi dan Ibu Iriana. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menanam pohon pulai, sementara Ibu Iriana menanam pohon flamboyan. Pohon pulai yang dipilih Presiden Jokowi memiliki makna simbolis ketahanan dan kekuatan, serta merepresentasikan visi jangka panjang pemerintahan terhadap pembangunan berkelanjutan. Sementara pohon flamboyan yang ditanam Ibu Iriana melambangkan kecantikan dan harapan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersilaturahmi dengan pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden pada Kamis 17 Oktober 2024. Acara silaturahmi tersebut sekaligus menjadi momentum perpisahan Wapres sebelum purna tugas. Mengawali sambutannya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh keluarga besar Setwapres yang telah mendukungnya selama 5 tahun. Dalam kesempatan itu, Wapres menegaskan pentingnya semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Selain itu, Wapres berharap semangat pengabdian tetap terjaga meski ada pergantian kepemimpinan. Ma'ruf juga menyoroti sejumlah capaian dalam masa jabatannya, di antaranya kemajuan ekonomi syariah, penurunan angka stunting, serta pengurangan kemiskinan. Tadi disampaikan masalah yang menyangkut ekonomi syariah sudah berkembang pesat. Masalah stunting sudah mengalami penurunan. Kemiskinan dan kemiskinan ekstrim juga sudah mengalami penurunan. Kemudian juga indeks perbaikan hidup di Papua juga menurut Bappenas sudah data-datanya sudah mengalami kenaikan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono beserta sang istri Kartika Basuki pamit dari Kementerian PUPR pada Selasa 15 Oktober 2024. Sambil menahan tangis, Basuki Hadimulyono mengaku galau karena merasa Kementerian PUPR sebagai rumahnya. Dalam sambutannya, Basuki menyampaikan rasa terima kasih atas kerja keras dan kerjasama semua jajaran di Kementerian PUPR karena telah menjadikan Kementerian PUPR sebagai kementerian yang kredibel. Basuki menekankan pentingnya kekompakan tim dalam mewujudkan Kementerian PUPR menjadi kementerian yang kredibel, amanah, serta bersahaja. Sambil menahan tangis, Basuki Hadimulyono mengatakan pamit dari Kementerian PUPR. Ia mengungkapkan Kementerian PUPR sudah seperti rumahnya karena ia telah bekerja selama 45 tahun di Kementerian PUPR. Itu sekali lagi, kami mohon pamit. Ini rumah saya,
45 tahun saya bekerja di PU. Umur saya baru 70. Jadi sebagian besar hidup saya di Kementerian PUPR ini. Saat-saat inilah yang sangat saya galaukan, bahwa saya akan semuanya akan berpisah, semua akan berakhir. Jadi sekali lagi kami mohon doanya, semoga sisa hidup kami bisa lebih baik, lebih bahagia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam rangka memeriahkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang, sebanyak 7 panggung pesta rakyat akan digelar sepanjang Jalan Sudirman dan Tamrin. Berbagai acara hiburan akan diisi oleh para artis nasional ternama. Untuk merayakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029, akan diadakan pesta rakyat yang akan digelar di berbagai titik sepanjang kawasan Semanggi hingga Istana Merdeka. Terdapat 7 panggung yang akan memeriahkan pesta rakyat. 7 panggung tersebut dinamai dengan nama-nama pulau yang ada di Indonesia, seperti Pulau Jawa, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan IKN. 7 panggung tersebut akan dimeriahkan oleh berbagai kalangan artis dan tokoh-tokoh masyarakat. Tidak hanya dimeriahkan hiburan musik, namun terdapat juga kuliner UMKM secara gratis hingga sore hari. Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka juga akan datang menyambangi panggung satu persatu setelah pelantikan di gedung DPR. Nusron Wahid menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi bersama dikarenakan acara ini adalah acara keluarga besar bagi bangsa Indonesia. Intinya kami menghimbau kepada masyarakat bahwa akan ada pesta rakyat, pesta hiburan rakyat untuk kepentingan pada hari pelantikan, dan semua sudah dikoordinasikan dengan baik. Semoga acaranya berjalan dengan baik, dan karena itu kami mohon doa restunya kepada masyarakat, sekaligus mengundang masyarakat untuk ikut berpartisipasi bersama. Pakaian bebas dengan sopan, boleh membawa keluarga. Jadikan acara itu adalah acara keluarga besar bangsa Indonesia pada hari itu. Boleh menikmati panggung musik dari satu panggung ke panggung yang lain, ada 7. Dari Jakarta, Zahra Amalia, Rona Bayu, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Ditlantas Polda Metro Jaya akan melakukan pengamanan terhadap pelantikan Presiden yang akan dihadiri oleh kepala negara dari berbagai negara dengan meniadakan kegiatan Car Free Day hingga beberapa ruas jalan di sekitar Sudirman Tamrin akan dialihkan arusnya. Adapun untuk menghindari gangguan kendaraan, Polda Metro Jaya juga menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta, LRT, dan MRT. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman menjelaskan bahwa pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 akan menjadi perhatian dunia internasional karena dihadiri oleh banyak tamu negara. Hal ini menyebabkan Polda Metro Jaya perlu melakukan pengaturan khusus di jalur-jalur penting ibu kota Jakarta. Latif menyampaikan Polda Metro Jaya telah mengambil keputusan untuk meniadakan kegiatan Car Free Day untuk mempermudah pengaturan lalu lintas dan memprioritaskan rangkaian VVIP dan Presiden yang akan hadir di acara pelantikan yang akan digelar di gedung DPR MPR RI. Polda Metro Jaya memastikan tidak ada penutupan jalan secara total. Penutupan akan dilakukan secara situasional. Adapun titik pengalihan fokus akan dilakukan di sekitar Harmoni, Bundaran Patung Kuda, Bundaran HI, Semanggi, dan Bundaran Senayan. Hari Minggu biasanya kan dilaksanakan Car Free Day, tetapi ini ada kegiatan gawe besar. Ini adalah kegiatan yang memang kegiatan yang harus kita amankan secara keseluruhan sehingga Car Free Day ditiadakan. Oleh sebab itu, kegiatan-kegiatan dalam pelantikan ini akan dikunjungi, dihadiri oleh beberapa kepala negara. Sehingga tentunya nanti dalam pelaksanaan walaupun tidak ada Car Free Day, kita akan melakukan kegiatan pengaturan lalu lintas. Dalam artian kita memberikan skala prioritas terhadap kendaraan-kendaraan VVIP maupun rangkaian-rangkaian kebesaran yang akan menuju kegiatan pelantikan tersebut. Sehingga ada beberapa ruas jalan yang nanti pada saat tanggal 20 mulai kita kurangi arus yang akan menuju ke jalur Sudirman Tamrin. Sehingga kita akan memprioritaskan
rangkaian presiden, rangkaian VVIP maupun tamu negara yang akan melewati Jalan Sudirman Tamrin. Karena untuk venue para tamu negara itu ada di sektor Kuningan, ada di sektor HI, dan di sektor Senayan. Kita tidak melakukan penutupan, tetapi kita akan melakukan pengalian. Jadi silakan aktivitas masyarakat mungkin kalau selama masih bisa lewat Sudirman Tamrin silakan. Tetapi mohon maaf mungkin akan kita alihkan apabila ada rangkaian-rangkaian yang memang harus diprioritaskan. Demikian. Secara keseluruhan tidak kalau memang ada rangkaian yang perlu prioritas akan dialihkan ke seluruh kendaraan yang akan menuju Sudirman Tamrin. Memang kita berkonsentrasi pengalian nanti ada di Harmoni, di Bundaran Patung Kuda, di HI, di Semanggi, sama di Bundaran Senayan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa dan juga Tiwi, 2 hari lagi kita akan melantik Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024. Memang dalam beberapa kesempatan kita melihat bahwa Presiden Joko Widodo ataupun Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta juga salah satunya tadi berdasarkan tayangan ada Menteri PUPR Basuki Hadimulyono yang kemudian pamit karena lagi-lagi 2 hari lagi ini akan purna tugas dan tentunya kita memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas kinerja yang telah dilakukan terhadap pemerintahan selama 5 tahun terakhir, Tiwi. Ya, betul sekali Tiara, dan juga untuk melihat antusias dari masyarakat, kita juga sudah melihat bahwa tadi ada 7 panggung yang disiapkan untuk memeriahkan pesta rakyat, yaitu dalam pelantikan Presiden terpilih baru kita, dan tentunya juga dihimbau kepada seluruh masyarakat nantinya yang akan menonton bersama dengan keluarga ataupun sanak saudara untuk menggunakan Transjakarta, LRT dan juga MRT, khususnya untuk seluruh kendaraan transportasi umum, gunanya agar menghindari kemacetan begitu Tiara. Gimana, apa tertarik untuk menonton ke sana? Tertarik banget ya untuk kita nanti buat melihat bagaimana pesta rakyat karena memang terbuka untuk umum. Kita akan melihat bagaimana pelantikan dan juga pesta rakyat yang akan berlangsung nanti. Dan sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV.
Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Menyapa Malam. Pemirsa, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka akan digelar pada 20 Oktober di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Persiapan jelang pelantikan pun akan digelar gladi kotor dan gladi bersih agar proses pelantikan dapat berjalan lancar. Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka hanya tersisa 2 hari lagi. Pelantikan ini pun nantinya akan berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta dengan dihadiri seluruh petinggi negara sahabat serta Presiden terdahulu RI. Sebelum memasuki hari momen penting tersebut, akan digelar gladi kotor dan gladi bersih sebagai bentuk kesiapan berjalannya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Kalau kesiapan keamanan bisa dilihat di sini kita sudah melakukan gladi baik dari Pas Pampres maupun dari keamanan lah ya. Ini nggak live kan? Enggak. Iya, dari keamanan, dari Brimob, dari Pas Pampres, dari yang lainnya sudah melakukan persiapan keamanan di dalam gedung maupun di luar gedung MPR. Jadi di sekitar gedung, di jalan-jalan pun sudah di backup oleh keamanan baik TNI, Polri, Angkatan TNI, Polri, DLA, JR dan semuanya itu sudah kita kondisikan semuanya. Dan sudah beberapa kali kita melakukan rapat koordinasi dengan semua pihak-pihak yang akan terkait dalam agenda acara 20 Oktober nanti. Kalau dekorasi itu kan nggak mungkin ya langsung implementasi ya. Yang pastinya desain terus apa yang akan kita lakukan baik dari mulai gerbang, bawah, drop off sampai dengan tempat acara pelantikan ini sudah didesain sedemikian rupa, tinggal implementasinya dan implementasinya itu akan dimulai tanggal 18 ini. Jadi simulasi baik untuk pengaturan arus lalu lintas yang ada di gedung maupun untuk posisi parkir kendaraan, posisi drop off anggota, itu semua sudah kita simulasikan sudah 2 hari yang lalu lah ya. Dari Jakarta, Fahrizal Dava, Sinpo TV melaporkan. Dalam rangka mempersiapkan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, TNI dan Polri melaksanakan apel menggelar pasukan operasi pengamanan VVIP pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bersama Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin langsung apel gelar pasukan tersebut. Apel gelar pasukan yang diikuti ribuan personil TNI Polri dalam rangka pengamanan VVIP untuk pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bersama Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo Jumat 18 Oktober 2024. Dalam amanatnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menekankan bahwa tugas pengamanan ini bukan sekedar acara kenegaraan biasa, melainkan sebuah simbol demokrasi dan kedaulatan bagi bangsa Indonesia. Agus juga mengingatkan operasi pengamanan ini perlu dijalankan dengan tingkat kesiapan tinggi karena akan turut dihadiri oleh 36 kepala negara atau kepala pemerintahan dari berbagai negara sahabat pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Agus menyebut, operasi pengamanan akan dilaksanakan mulai Sabtu 19 Oktober hingga 23 Oktober 2024 mendatang. Lebih lanjut, Agus meminta kepada seluruh jajaran untuk waspada dan siaga menghadapi setiap potensi gangguan dengan kolaborasi dan kecepatan tindakan. Adapun apel operasi pengamanan dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Pangdam Jaya dan jajaran TNI lainnya. Kita semua hadir dalam rangkaian persiapan pelaksanaan tugas mulia yaitu mengamankan kegiatan
pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 mulai hari ini sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024. Saya tekankan bahwa kegiatan ini bukan hanya acara kenegaraan biasa, melainkan simbol kelangsungan demokrasi dan kedaulatan bangsa Indonesia. Dalam kegiatan ini akan dihadiri oleh 36 kepala negara atau kepala pemerintahan dari negara-negara sahabat. Kemudian ada beberapa penekanan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, waspadai kemungkinan munculnya ancaman sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan operasi pengamanan VVIP. Koordinasi dalam pelaksanaan tugas dengan seluruh satuan dan instansi terkait guna terwujudnya sinkronisasi kegiatan ini. Di sisi lain, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan 15.000 personil Polri akan dikerahkan untuk melakukan operasi pengamanan VVIP, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Terdapat 8 satgas untuk pengamanan di berbagai lokasi strategis, termasuk rekayasa lalu lintas, yang akan dilaksanakan sepanjang rute pelantikan Presiden. Jadi untuk total personil yang melaksanakan kegiatan pengamanan kurang lebih 15.000. Hari ini tergabung dalam apel gelar pasukan ini kurang lebih sekitar 2.000, karena yang lain sudah kita tugaskan untuk melaksanakan inset di titiknya masing-masing. Tentunya di dalam pengamanan kali ini kita terbagi menjadi 8 satgas, dan kemudian tentu yang harus kita antisipasi adanya potensi masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan. Tentunya ada yang bentuknya ikut bergabung dalam menyambut rencana pelantikan, termasuk kemudian mendoakan. Namun di sisi lain juga ada kelompok-kelompok yang kita pantau akan melaksanakan kegiatan aksi. Oleh karena itu tentunya kami dengan Panglima TNI terus bekerja untuk memitigasi, meminimalisir, dan juga terkait dengan rencana pelantikan ini tentunya kita pun juga mengamankan rute sehingga rekayasa lalu lintas. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, menjelang pelantikan, bingkai foto Prabowo dan juga Gibran di Kota Bogor mulai banyak diproduksi. Pesannya pun mulai berdatangan untuk berbagai instansi dan juga perkantoran ataupun sekolah. Momen jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden ini tentunya menjadi berkah bagi para pedagang bingkai foto. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tinggal menghitung hari. Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka rencananya akan dilantik pada 20 Oktober 2024 lusa nanti. Jelang pelantikan, sejumlah pedagang bingkai di kawasan Pasar Anyar, Kota Bogor, Jawa Barat, kebanjiran pesanan. Penjualan bingkai foto bergambar Presiden dan Wakil Presiden terpilih tersebut banyak dipesan dari berbagai kalangan, mulai dari instansi pemerintah dan sekolah maupun perkantoran hingga perorangan. Pilihan serta harga yang ditawarkan relatif terjangkau. Bingkai foto Presiden dan Wakil Presiden dengan ukuran standar dijual dengan kisaran Rp125.000. Harga tersebut sudah satu paket atau mendapatkan 2 bingkai foto pasangan Prabowo-Gibran. Pembeli yang kelapak penjualan bingkai foto ini sengaja membeli bingkai foto Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai bentuk persiapan tampilan baru di kantor. Buat ini apa? Buat presiden yang terpilih sama wakil presiden. Buat dipasang di mana, Pak? Di kantor. Di kantor? Iya. Ini baru pesan apa gimana? Baru pesan, ini apa? Udah nanya-nanya harga, katanya juga bisa ditawar. Hari menjelang pelantikan, gimana Pak? Bingkai presiden terpilih Prabowo dan Mas Gibran sudah banyak yang pesan belum, Pak? Ada aja, sebagian udah ada yang dibeli langsung ya, sebagiannya baru pesan-pesan aja.
nanya-nanya harga. 16 dari 18 biji. 18 biji udah laku. Berapa bingkai sepasang, Pak? Kalau untuk kecil yang untuk sekolahannya 125 per set. Ini fotonya dari cetak sendiri apa gimana? Sendiri, dari pemerintah, kantor, swasta, banyak sekolahan, sudah aja berkaya. Penjualan bingkai foto menjadi angin segar bagi para pedagang untuk meraup keuntungan. Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober lusa, foto Prabowo dan Gibran laris manis terjual dan penjualan pun kian meningkat. Dari Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap pihak yang dipanggil untuk mengisi jabatan di Kabinet Indonesia Maju merupakan orang yang tepat. Selain itu, pengamat politik Agung Baskoro menilai langkah Prabowo dalam menyusun kabinetnya sangat baik. Presiden terpilih Prabowo Subianto secara maraton dalam 4 hari terakhir melakukan seleksi untuk calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang akan membantu pemerintahannya 5 tahun ke depan. Prabowo memanggil satu persatu tokoh ke Kertanegara hingga kemudian mengumpulkan 100 lebih tokoh untuk mengikuti pembekalan di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang Bogor, Jawa Barat. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap pihak yang dipanggil tersebut merupakan orang-orang yang tepat untuk mengisi jabatan di kabinet pemerintahan selanjutnya. Selain itu, ia juga menilai Prabowo telah mempertimbangkan berbagai faktor dalam memilih sosok untuk masuk ke kabinetnya, terutama profesionalisme. Menteri, saya harap memang kelihatannya Pak Prabowo ini mengakomodir banyak pihak, dirangkulin semua, sehingga kementeriannya itu dipecah-pecahkan gitu kan. Ya itu juga diberikan kepada banyak pihak untuk ikut terlibat memikirkan. Mungkin itu baik saja menurut saya. Nah, mudah-mudahan ya, tentu mudah-mudahan orang-orang yang dipanggili itu tepat untuk ditempatkan di masing-masing posnya itu. Baik sebagai menteri, wakil menteri maupun kepala badan. Nah, harapan saya mereka bisa bekerja membantu Pak Prabowo. Saya kira Pak Prabowo juga akan terus tidak akan membiarkan kalau terjadi nanti kurang tepat pasti akan dilakukan perbaikan. Tapi sekarang ini mungkin ijtihadnya orang-orang inilah yang ditempatkan di sini, selain mengakomodasi banyak pihak, tapi juga mungkin beliau sudah juga memikirkan dari segi profesionalismenya, ya profesionalitasnya, bahwa ini tepat. Saya kira itu. Perihal langkah Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam membentuk kabinet yang solid dinilai sudah tepat. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai pemanggilan dan pembekalan para calon menteri dan wamen menjadi tradisi baru pemerintahan Prabowo Gibran. Hal ini secara tidak langsung melibatkan publik untuk mengetahui siapa saja para anggota kabinet nantinya. Pembekalan terhadap calon anggota kabinet disebut untuk menyamakan standar kerja, visi dan misi dalam menjalankan program Prabowo Gibran. Ya, pemanggilan para menteri dan wakil menteri ke Kertanegara plus pembekalan yang dilakukan di Hambalang saya kira memang menjadi tradisi baru dari pemerintahan Prabowo Gibran, dan hal tersebut positif karena dalam tanda petik secara tidak langsung melibatkan publik untuk mengetahui ya siapa-siapa calon menteri, wakil menteri, kepala badan yang rencananya akan dilibatkan pemerintahan Pak Prabowo. Karena kita tahu selama ini memang proses pemilihan menteri, wakil menteri memang seringkali berada di level elit atau berada di ruang yang samar ya, remang-remang seperti itu, dan dengan arahan semacam ini publik bisa ya terlibat untuk menilai, mengevaluasi rekam jejak, kapasitas dan kompetensi mereka, apakah sudah sesuai dengan bidangnya ketika memang sudah ditempatkan dalam posisinya melalui pelantikan pada tanggal 21 Oktober dan 22 Oktober nanti, seperti itu. Yang kedua, saya juga mengapresiasi soal pembekalan yang dilakukan oleh Pak Prabowo kepada calon wakil menteri maupun calon menterinya, karena ini bisa menyamakan frekuensi ya, kemudian standar kerja, sekaligus bisa memastikan bahwa calon menteri dan wakil menterinya paham betul ya bagaimana visi, misi, program, gaya kepemimpinan mereka nanti ketika harus berada di kementerian dan mengorkestrasi para birokrasi, sekaligus para birokrat yang memang selama ini menjadi ya
akar masalah yang dalam beberapa konteks ya menjadi tantangan kompleks yang harus dihadapi oleh banyak pihak termasuk kalangan dunia usaha, masyarakat secara umum seperti itu. Jadi saya kira ini bagus dan kalau bisa dipertahankan terus ya, setiap tahun harus ada pembekalan, harus ada training supaya semangat para menteri, wakil menteri yang nanti dipilih ataupun yang baru, karena sangat mungkin ada reshuffle ya, karena dalam sejarah pemerintahan kita reshuffle selalu terjadi, sehingga setiap tahun minimal terjaga seluruhnya ya, standar kerja, kemudian etos kerja mereka, dan yang paling penting bagaimana evaluasi kerja mereka bisa terus memuaskan masyarakat kita. Terima kasih. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, Tiara dan juga pemirsa, jika kita melihat persiapan satu persatu untuk menjelang pelantikan, bahkan untuk kabinet baru ini rasanya banyak sekali gebrakan dan juga kejutan-kejutan yang menarik ya. Terlihat dari sepanjang kemarin selama 2 hari di Hambalang, banyak sekali tokoh-tokoh yang tidak terprediksi, Tiara. Betul sekali, dan memang jelang pelantikan yang akan berlangsung nanti hari Minggu, ini sejumlah persiapan tentunya terus dilakukan, salah satunya tadi dari apel pengamanan yang dilakukan oleh TNI Polri. Selain itu yang menjadi sorotan, sudah banyak warga masyarakat yang memesan bingkai foto bergambar Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo dan juga Gibran Tiwi. Dan sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen.
Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Malam, di mana segmen kali ini akan ada sorotan utama terkait dengan menanti langkah besar Kabinet Prabowo dan juga Gibran. Menjelang pelantikan pada 20 Oktober, Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah memanggil 108 tokoh nasional dari berbagai kalangan. Namun, kandidat menteri yang akan mengisi Kabinet Prabowo Gibran ini belum ada yang berasal dari kader PDI Perjuangan. Hubungan Jokowi dan Megawati disebut menjadi salah satu faktor hambatannya. Lantas bagaimana posisi Prabowo Subianto dalam mengakomodir dua kekuasaan yang berseberangan untuk bekerja sama membangun bangsa? Berikut cuplikan program sorotan utama menanti langkah besar Kabinet Prabowo Gibran. Bagaimana posisi Prabowo Subianto seperti yang sebelumnya sudah pernah kita bahas bahwa Pak Prabowo sampai dengan saat ini masih berada di tengah-tengah di antara dua kepentingan, yaitu ada Presiden Jokowi dan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang sampai dengan detik ini sebenarnya hubungannya belum baik-baik saja, Bang Ab. Ya, sebagaimana tadi sudah sempat kita singgung, Mas Andi ya. Memang saya melihat hubungan beliau berdua ini sampai detik ini masih belum mapan, Pak. Belum begitu mapan gitu ya. Meskipun ada indikator kemarin Pak Budi Gunawan ketika meresmikan gedung amanah yang menjadi representasi anak muda di Aceh untuk ekonomi kreatif dan lain-lainnya. Pak Budi Gunawan sempat memuji Pak Jokowi sebagai presiden dengan approval rating terbaik yang pernah ada di ujung masa jabatannya. Pak Budi Gunawan juga memberikan apresiasi terhadap Pak Jokowi yang menjadi presiden dengan perhatian cukup serius tidak hanya di Pulau Jawa namun juga di wilayah-wilayah terpencil seperti Aceh, kemudian wilayah-wilayah Indonesia Timur. Ini sempat dikemukakan oleh Pak Budi Gunawan kepada Pak Jokowi ketika meresmikan gedung amanah yang ada di Aceh, Mas Andi. Nah, melihat ini semoga menjadi sinyal baik. Kita tahu bahwa Pak Budi Gunawan adalah sosok yang kalau memang meskipun beliau ini tidak punya KTA PDIP ya, akan tetapi posisi beliau dengan Bu Mega kalau bisa saya kemukakan sangat dekat gitu. Mungkin bisa diumpamakan dengan jari telunjuk dan jari tengah gitu. Meskipun beliau ini tidak memiliki KTA secara resmi atau tidak resmi menjadi kader PDIP, namun sepertinya kedekatan beliau dengan Bu Mega dengan berbagai macam komunikasinya jauh lebih dibandingkan sebagai kader partai. Sehingga apa yang mau saya kemukakan, Pak Budi Gunawan memang bisa kita jadikan rujukan sebagai indikator sikap Bu Mega terhadap pemerintahan Pak Prabowo yang ada. Dengan hadirnya beliau mengikuti pembekalan di Hambalang pada hari Rabu yang lalu, lagi-lagi bisa kita katakan bahwa itu sinyal kuat bahwa PDIP sepertinya selangkah lagi akan bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo. Akan tetapi lagi-lagi elit-elit PDIP juga masih mengemukakan, masih menunggu titah dari Bu Megawati. Tentu pertemuan nanti hanya akan menjadi ujung. Hingga saat ini jika pertemuan itu belum terlaksana, tentu kompromi dan diskusi di belakang layarnya belum selesai nih Mas Andi. Saya nggak tahu apakah diskusinya sebegitu rumitnya sehingga pertemuan ini masih belum dijalankan antara Pak Prabowo dan Bu Mega. Akan tetapi saya mendapatkan informasi bahwa tidak lama lagi pertemuan itu segera bisa dihelat. Mungkin juga segera sesaat setelah pelantikan atau bahkan sebelum pelantikan. Bahkan ada sinyalemen pertemuan akan dijalankan ketika Pak Prabowo menggelar ulang tahun pada tanggal 17 ya. Kita tunggu aja apakah nanti pertemuan ini bisa dilakukan di ulang tahunnya Pak Prabowo. Baik. Namun ini semua baik Bang Ab, ini ya, kalau mencermati dari bagaimana nantinya pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri, ini juga beberapa waktu yang lalu ini Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama Wapres terpilih dengan didampingi oleh Ketua Harian DPP Gerindra Bang Dasko ini sebagai orang terdekat dari Prabowo Subianto, ini sowan ke rumah pribadi dari Presiden Jokowi di Solo seperti itu. Ini apakah ada pembahasan terkait bagaimana nantinya Prabowo Subianto melakukan
pencocokan atau melakukan komposisi kabinetnya sendiri, kemudian juga apakah dalam pertemuan itu pembahasan rencana pertemuan dengan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri ini turut dibahas, Bang Ab? Karena kan kalau kita bisa melihat setelah itu ada sosok Pramono muncul di Kertanegara. Seperti yang kita ketahui, Pramono ini merupakan orang terdekat Jokowi, Bang Ab. Ini bagaimana melihatnya, Bang Ab? Ya, kita ini kan memang berada di ranah yang agak jauh ya, Mas Andi ya. Sehingga apa isi pertemuannya tentu Pak Prabowo dan Pak Jokowi serta Bang Dasko yang bisa memahami itu, dan sampai detik ini belum ada informasi yang bisa dikemukakan secara resmi. Akan tetapi sinyalemennya bisa kita lihat. Saya yakin misalnya Mas Andi, adanya pergantian kepala BIN dari Pak BG pindah ke Pak Herindra itu juga buah dari pembicaraan yang dilakukan Pak Prabowo dua kali dalam sepekan itu. Salah satunya saya sangat meyakini itu yang dibicarakan di Solo. Bagaimana proses pergantian itu dilakukan dan ditandatangani oleh Pak Jokowi dan diusulkan oleh Pak Jokowi agar nanti Pak Herindra sepertinya langsung bisa dilantik bersamaan dengan susunan kabinet yang baru. Di saat bersamaan nanti Pak BG juga akan diberikan posisi baru, dengar-dengar akan menjadi posisi paling depan, karena kalau kita lihat pada saat pembekalan Pak BG duduknya paling depan, Mas Andi. Biasanya tokoh-tokoh yang duduk paling depan itu berarti menunjukkan posisi menteri apa yang akan mereka jabat. Nah, biasanya yang paling depan ya kalau enggak Menko gitu kan. Kalau kita lihat juga indikatornya cukup kuat. Tentu pembicaraan secara privat oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo, salah satunya adalah mungkin yang sudah bisa kita lihat adanya pergantian kepala BIN, karena saya yakin Pak Prabowo agak cukup nyaman nanti dengan Pak Herindra karena beliau adalah sekarang wakil Menhan dan sudah lama bekerja sama ketika Pak Prabowo menjadi Kemenhan ya, sehingga nanti komunikasinya bisa lebih mapan. Nah, apa hasil-hasil yang lain tentu saya yakin bagaimana kabinet ini terbentuk, nama-nama yang 16 menteri itu masih terwadahi, proses keberlanjutan seperti dikemukakan oleh Pak Pratikno bahwa itu membahas tentang keberlanjutan pemerintahan ke depan, tentu diskusi sekitar itu. Apakah hubungan dengan Bu Mega tetap akan dibahas? Mungkin saya bisa menjawab tidak tahu, tapi kalau kita bisa membaca sinyalemennya, setelah pertemuan itu kan kemudian Pak BG ketemu Pak Jokowi di mana? Di Aceh ketika meresmikan Gedung Amanah. Tentu sinyalemen seperti ini bisa kita baca sebagai sepertinya memang kedua belah pihak sudah mulai bisa memahami situasi Pak Prabowo, sehingga Pak Prabowo juga dalam pengelolaannya tidak terlalu terhimpit rumit untuk mengambil keputusan. Baik, dan Bang Ab, saya potong sebentar. Ya. Tadi menarik soal bagaimana keduanya diprediksi sudah mulai memahami. Artinya keduanya ini adalah sosok dari Presiden Jokowi, kemudian Megawati Soekarno Putri. Apakah benar ini adalah bentuk dari kedua belah pihak ini memahami dan tidak ingin meribetkan dalam tanda kutip nanti pemerintahan Prabowo Gibran? Iya, yang saya sebut memahami bukan Pak Prabowo, bukan Mega memahami Jokowi atau sebaliknya, tapi beliau berdua sepertinya memahami Pak Prabowo. Gitu. Kita lihat penghormatan terhadap Pak Prabowo oleh beliau berdua masih cukup mapan, meskipun untuk hubungan Pak Jokowi dan Bu Mega saya belum tahu kelanjutannya akan seperti apa. Tapi saya melihat sinyalemen dalam beberapa pekan terakhir ini terhadap Pak Prabowo sudah mulai cukup membaik. Meskipun hubungan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi masih belum mapan, dua-duanya sudah mencoba untuk apa istilahnya kalau saya mengambil konsep, sudah mulai lega hati untuk bisa memahami posisi Pak Prabowo. Meskipun ada friksi dengan Pak Jokowi misalnya, Bu Mega masih tetap mengirimkan Pak Mas Pram untuk bisa mengirimkan pesan kepada Pak Prabowo. Pun sebaliknya, Pak Jokowi meskipun ada friksi dengan Bu Mega, tapi dua kali masih meluangkan waktu untuk bertemu secara privat. Di mana kita tahu Pak Jokowi adalah secara definitif masih Presiden Republik Indonesia sampai tanggal 20. Tentu ini tak lepas dari pengelolaan baik Pak Prabowo dalam mengakomodasi kepentingan-kepentingan ini untuk menyusun pemerintahnya ke depan, dan ini adalah seni yang tidak mudah. Tentu pengalaman Pak Prabowo sudah cukup bisa menjadi tonggak untuk bagaimana pengelolaan pemerintahan di tengah kepungan kepentingan politik yang kadang-kadang tidak mudah untuk bisa dieksekusi, Mas Andi. Dan ini tentunya akan menjadi indikator baik, karena seperti kita tahu nih Mas Andi ya, pembekalan
penetrasi utama persoalan yang harus disampaikan kepada menteri, titik tekannya adalah pemahaman tentang geopolitik global. Pematerinya tidak kaleng-kaleng, harus tokoh-tokoh dari luar negeri yang bisa memberikan gambaran utuh bagaimana konflik yang terjadi di Timur Tengah, bagaimana Laut Cina Selatan nanti akan ke depan berimplikasi terhadap Indonesia, dan bagaimana kerjasama kawasan Asia dan Asia Tenggara serta Asia Timur ini nanti dalam konteks politik global. Geopolitik global menjadi salah satu titik penting Pak Prabowo, penekanan terhadap kabinet yang akan membantunya, karena ini salah satu ancaman dan tantangan terberat ketika Pak Prabowo resmi dilantik menjadi presiden. Baik, Bang Ab, ini soal balik lagi nih, soal hubungan bagaimana Megawati bersama dengan Presiden Jokowi. Kalau tadi Bang Ab bilang sebenarnya keduanya sudah mulai berdamai, legowo seperti itu ya dalam tanda kutip Bang Ab ya. Artinya upaya yang dilakukan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam melakukan transisi yang mulus, ini sebenarnya sudah cukup efektif. Bahkan sudah bisa dibilang ini sudah 90% Bang Ab. Ya, pengelolaan yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan orang-orang penting di sekelilingnya sangat bisa mewadahi kepentingan-kepentingan politik yang ada, plus menggabungkan itu dengan komposisi profesional. Lagi-lagi kita tadi merujuk, Mas Andi mengemukakan bahwa kabinet Pak Prabowo akan hanya 38% diisi oleh perwakilan partai politik. Sisanya akan dikelola oleh profesional yang mumpuni di bidangnya masing-masing. Sehingga pengelolaan terhadap akomodasi kekuatan politik tetap terwadahi, pun tidak menimbulkan asas keprofesionalitasan dalam mengurus sektor masing-masing. Tentu ini akan menjadi optimisme baru terhadap pengelolaan yang dilakukan Pak Prabowo dan orang-orang penting di sekitarnya, meskipun memang tetap hadir banyak kritik yang menggumuli upaya Pak Prabowo dan timnya dalam menyusun kabinet. Tentu dalam politik kita tidak bisa menyenangkan semua pihak dalam mengambil kebijakan, akan tetapi manfaat paling banyak harus tetap menjadi prioritas, dan saya melihat Pak Prabowo upaya lebih ke arah sana, mengkonsolidasikan kekuatan politik yang ada untuk menciptakan stabilitas politik yang ini nanti akan dipakai dalam rangka pondasi melakukan pembangunan ekonomi nasional, biar Indonesia bisa cepat untuk melejit menjadi negara maju. Proyeknya jelas, 2045 akan menjadi Indonesia emas, dan tentu jika stabilitas politik tidak tercipta, maka impian ini agak cukup terbengkalai seandainya konflik-konflik terus terjadi seperti yang kita lihat di Timur Tengah. Pembangunan yang sudah dilakukan hancur ketika perang terjadi. Kemudian beberapa negara yang negaranya selalu dikisruhkan oleh urusan politik, Myanmar misalnya, kemudian beberapa waktu di negara tetangga kita, Thailand misalnya. Kalau ini terus stabilitas politik selalu mengganggu ritme pembangunan ekonomi yang terjadi seperti yang sekarang, tentu ini tidak menjadi indikator baik untuk pembangunan Indonesia ke depan. Dan saya melihat Pak Prabowo cukup memahami itu, sehingga upaya dalam menciptakan stabilitas politik dalam rangka melakukan pembangunan ekonomi itu prioritas utama Pak Prabowo yang kemudian ditaklaikan sebagai kabinet persatuan. Baik Bang Ab, ini kalau berbicara dari tadi segmen 1 sampai dengan segmen sekarang nih Bang Ab, segmen ketiga, segmen terakhir, ini kalau bisa melihat, kalau diprediksi jalannya roda pemerintahan dari Prabowo dan Gibran, ini bisa diprediksi tidak ada riak-riak politik ya Bang Ab ya? Saya berharap ya Mas Andi ya, upaya pembenahan yang dilakukan Pak Prabowo saat ini dengan berdiskusi mapan dengan calon kabinetnya, kemudian setelah diskusi diberikan pemahaman terhadap apa yang sekarang ada di pikiran Pak Prabowo, tidak kemudian menjadi rute pengulangan terhadap susunan kabinet yang dilakukan Pak Jokowi. Kita tahu ya Mas Andi, Pak Jokowi itu selama 10 tahun memerintah 12 kali melakukan reshuffle kabinet. Saya sangat berharap apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini menjadi pondasi penting, sehingga dalam perjalanan untuk reshuffle kabinet, untuk melakukan pergantian satu orang kepada orang lain karena dipandang tidak capable dalam melakukan tugasnya, ini bisa agak jarang terjadi. Apakah ada pergantian kabinet nanti di
Pak Jokowi, Pak Prabowo, saya mensinyalir itu tetap ada karena koreksi dalam perjalanan pembangunan tentu akan terjadi dalam 5 tahun ke depan. Akan tetapi saya berharap tidak sesering yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Saya mencatat dalam 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi ini 12 kali melakukan reshuffle kabinet. Nah, saya berharap upaya yang dilakukan Pak Prabowo sekarang dalam memanggil nama-nama tokoh yang akan membantu beliau, kemudian diberikan arahan staff briefing yang langsung untuk bisa diterjemahkan, yang itu tidak melalui perantara lagi, langsung disampaikan oleh Pak Prabowo di Hambalang. Saya berharap ini membangun kimia yang lebih mengikat antara Pak Prabowo dengan pembantunya, sehingga nanti ini akan memudahkan jalannya roda pemerintahan yang berujung terhadap tidak mudah terjadinya reshuffle kabinet, karena ini nanti akan membuat stabilitas politik nasional akan terancam, Mas. Dan pemirsa, usai jeda kami masih memiliki berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Menyapa Malam. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Malam, informasi kami lanjutkan. Kementerian Kesehatan RI meluncurkan paket multivitamin bernama Multiple Micronutrient Suplementasi yang diperuntukkan khusus untuk ibu hamil. Setiap tablet multiple mikronutrien suplementasi atau MMS ini mengandung 10 vitamin dan 5 mineral.
Berdasarkan video yang diunggah akun sosial media Instagram @kemenkes_RI pada 18 Oktober 2024, Kemenkes RI meluncurkan paket multivitamin bernama Multiple Micronutrient Suplementasi atau MMS yang diperuntukkan sebagai bentuk perhatian terhadap ibu hamil. Dalam sambutannya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan MMS sebagai pengganti tablet tambah darah, di mana yang membedakan adalah kalau tablet tambah darah hanya mengandung 1 vitamin dan 1 mineral, sementara setiap tablet MMS mengandung 10 vitamin dan 5 mineral. Berdasarkan keterangan dalam caption, nutrisi penting bagi ibu hamil yang terkandung dalam MMS antara lain ada vitamin A, D, E, C, B1, B2, niacin, B6, B12, asam folat, zat besi, zinc, tembaga, selenium, dan iodin. Kita meluncurkan MMS, Multi Micronutrient Supplement. Ini pengganti tablet tambah darah. Bedanya apa? Bedanya kalau tablet tambah darah cuma 1 vitamin sama 1 mineral, ini 10 vitamin 5 mineral. Jadi totalnya 15. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, warga Pondok Petir, Bojong Sari digegerkan dengan penemuan mayat ibu dan bayi di dalam rumah kontrakan. Jasad keduanya pertama kali ditemukan oleh sang suami. Warga Jalan Kesadaran Bojong Sari digegerkan dengan penemuan jasad ibu dan bayi di sebuah rumah kontrakan. Pihak kepolisian dan tim Inafis pun langsung mengamankan lokasi dan meminta keterangan suami dan tetangga. Pemilik kontrakan Rohi mengatakan jasad keduanya pertama kali ditemukan sang suami yang baru pulang kerja. Keduanya ditemukan di ruang tengah kontrakan. Jenazah ibu dan bayi ini pun langsung dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk keperluan otopsi. Polisi pun membawa sang suami ke Polsek Bojong Sari untuk dimintai keterangan. Saya nggak begitu jelas kan apa ibunya terbujur aja, terus ada di ada orok. Oroknya posisinya di mana, Pak? Anaknya posisinya di mana? Di tempat tidur. Oh, di tempat tidur. Oh, ibunya juga di tempat tidur juga, Pak? Kenapa? Ibunya di tempat tidur juga? Enggak. Di lantai? Di lantai. Tapi satu ruangan? Satu ruangan. Ruang tengah atau di mana, Pak? Ruang tengah. Kamar atau? Kita kan petak, 3 petak itu. Nah, petak yang di tengah, ruang tengah itu. Pada pas suaminya pulang itu cerita suaminya seperti apa, Pak? Ngadu ke Bapak? Enggak ngadu. Oh. Enggak ngadu. Orang saya ke situ kan udah ada ibu-ibu di situ tuh. Polisi juga masih menyelidiki penyebab kematian keduanya. Dari Depok, Jawa Barat, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Subdit Sumber Daya dan Lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menangkap 2 orang pelaku lantaran mengoplos gas LPG 3 kg subsidi ke dalam gas LPG 12 kg non-subsidi di kawasan Jakarta Barat dan Kota Bekasi, Jawa Barat. Selama 4 bulan menjalankan aksinya tersebut, para pelaku ini mendapatkan keuntungan hingga ratusan juta rupiah. 2 pelaku berinisial EBS dan RD hanya tertunduk malu pada saat digiring oleh penyidik Subdit Sumber Daya dan Lingkungan di Treskrimsus Polda Metro Jaya ke hadapan awak media pada Kamis sore. Keduanya ditangkap di 2 lokasi berbeda, yaitu di wilayah Jakarta Barat dan Kota Bekasi, Jawa Barat. Mereka ditangkap lantaran terbukti mengoplos gas LPG 3 kg ke dalam tabung gas LPG 12 kg. Dalam rilisnya, Wadir Reskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Henry Umar mengatakan, modus yang digunakan para pelaku adalah membeli gas LPG 3 kg subsidi dan memindahkan isinya ke dalam tabung gas LPG 12 kg non-subsidi dengan cara menggunakan pipa regulator yang dimodif oleh para pelaku. Setelah selesai memindahkan isi gas tersebut, para pelaku ini menjual gas LPG 15 kg yang telah dioplos tersebut ke beberapa warung dan toko di wilayah Jakarta Barat dan Bekasi Kota, Jawa Barat dengan harga Rp200 hingga Rp220.000 per tabungnya. Aksi pengoplosan gas ini pun telah dilakukan selama 4 bulan oleh para pelaku. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku mendapatkan keuntungan hingga 2 kali lipat dan ditaksir mencapai 300 hingga 350 juta rupiah. Mana para pelaku telah memindahkan isi dari gas LPG, yaitu dari yang gas LPG tabungnya yang berukuran ataupun berisikan sebanyak 3 kg dan merupakan tabung gas yang bersubsidi, kemudian dipindahkan isi dari gas tersebut ke tabung gas
yang berisi 12 kg. Dan kemudian dijual kepada masyarakat dengan harga non-subsidi. Sehingga para pelaku diduga mendapatkan perbedaan harga yang cukup signifikan. Bisa dikatakan 2 kali lipat dari harga yang seharusnya dibeli dari tabung gas LPG yang subsidi. Para tersangka ini sudah melakukan usahanya sekitar kurang lebih 4 bulan. Dan diedarkan, tabung-tabung tersebut diedarkan di warung-warung ataupun di toko-toko yang ada di wilayah Jakarta Barat dan juga di wilayah Kota Bekasi. Selain itu, Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Jawa Barat, Denny Jukardi mengatakan agar masyarakat lebih teliti pada saat membeli gas LPG 3 kg maupun 12 kg. Masyarakat diimbau agar memastikan segel yang terdapat pada gas LPG 3 kg subsidi masih terpasang rapat dan tidak membeli LPG 3 kg yang segelnya telah tidak terpasang rapat. Untuk gas LPG non-subsidi 12 kg, masyarakat bisa mengecek barcode yang ditempel pada tabung. Apabila barcode tersebut tidak terbaca, maka gas tersebut diragukan keasliannya. Jadi masing-masing tabung ini selalu kami lengkapi dengan kapsul dan plastik wrap. Itu menunjukkan bahwa ini masih tersegel rapi. Kemudian plastik wrap itu juga menunjukkan ini berasal dari keagenan mana. Agen-agen resmi kita tercantum namanya di situ. Dan pastikan bahwa plastik wrap ini kapsul dan plastik wrap ini terpasang kokoh di tabungnya. Kalau itu sudah tidak kokoh, hanya sekedar nempel, kita patut curiga bahwa ini sudah terjadi perubahan isi. Ya. Demikian halnya juga untuk yang 12 kg bright gas maupun yang LPG biru. Dia juga mempunyai identitas, bahkan mempunyai barcode. Ya, ada barcode yang bisa di-scan ini milik keagenan mana. Kalau hanya sekedar barcode yang mungkin yang lebih canggih mereka buat semacam barcode biasa tidak akan terbaca. Kalau itu dikirim 12 kilo yang tidak bisa dibaca barcode-nya, sebaiknya diragukan keasliannya. Saat ini kedua pelaku telah ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya dan dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, diduga akibat ledakan powerbank yang tengah mengisi daya handphone. Di bawah terik matahari, sebuah gudang dan lapak mesin pendingin bekas di Cengkareng, Jakarta Barat ludes terbakar. Meski sempat membuat panik warga sekitar, beruntung kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka. Kobaran api disertai kepulan asap hitam pekat membakar sebuah gudang dan lapak mesin pendingin bekas yang berlokasi di Jalan Raya Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat si jago merah sulit dipadamkan. Puluhan petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan upaya pemadaman agar tidak terjadi perambatan ke pemukiman warga sekitar. Diduga penyebab kebakaran berawal saat seorang pekerja tengah mengisi daya handphone dengan powerbank di bawah terik matahari. Diduga karena terlalu panas, alat pengisi daya itu pun meledak dan percikan api menyambar gas freon serta bahan material di lokasi yang mudah terbakar. Bahkan sempat terjadi sejumlah ledakan dari dalam lokasi kebakaran yang berasal dari gas freon mesin pendingin. HP-nya kan dicas. Apa? HP. Terus ada suara gas gitu. Dari? Di antara HP sama powerbank itu. Oh, listrik berarti? Ya baterai lah intinya. Kan HP sama powerbank kan. Terus pas ada itu kan anginnya kenceng tuh. Langsung bus nyamber kan. Bisa. Kita koordinasi dengan saksi bahwa saksi menceritakan kalau dia sedang ngecas powerbank. Dari powerbank situ dia ada ledakan, dan ini saksi yang kedua dia juga menceritakan kalau itu ledakan terjadi dari awal mula api dari powerbank. Dan itu merembet ke sekitar lokasi yang di situ ada tumbukan untuk penimbunan untuk kertas-kertas. Setelah 1 jam lebih, api akhirnya dapat dipadamkan petugas setelah 15 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam musibah ini, sementara kasus kebakaran ini tengah diselidiki pihak kepolisian sektor Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan.
Iya, Tiara dan juga pemirsa, tentunya untuk kasus ledakan dari powerbank ini bukan hanya kali ini saja terjadi ya, karena kita juga melihat untuk powerbank, penggunaan powerbank ini rasanya tidak bisa luput dari kehidupan sehari-hari, begitu Tiara. Betul, dan semoga informasi tadi sekaligus menjadi pembelajaran bagi masyarakat dalam penggunaan powerbank, ataupun memang untuk penyebab kebakaran ini banyak asalnya selain korsleting listrik tadi penggunaan powerbank. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di edisi Menyapa Malam kali ini. Saya Tiara Dianti. Dan saya Ayu Pratiwi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.